mati dan berbuah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes bab 12 ayat 24. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua menyadari bahwa kita semua akan mati. Namun pertanyaannya, apakah kematian kita menghasilkan buah atau tidak? Kalau kita sungguh-sungguh menghayati hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya, menurut iman kita, tentu kematian kita akan menghasilkan buah. Hari ini kita memperingati martir diakon Laurentius. Dia seorang diakon yang diserai untuk mengelola harta benda gereja. Ketika penguasa Roma ingin meminta harta gereja itu, Santo Laurentius dia membagi-bagikan harta itu kepada orang miskin. Dan kemudian bersama dengan orang miskin, ia menghadap penguasa Roma itu dan berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Karena sikap dan perkataan Laurentius ini, penguasa Roma tersinggung, dan akhirnya Laurentius dibunuh dengan cara dipanggang. Dan kematiannya tidak sia-sia, karena kematiannya memberikan kesaksian tentang iman Kristiani, tentang kasih kepada mereka yang miskin. Kematiannya menghasilkan banyak buah, karena kehidupannya di dunia ia sudah berarti bagi orang lain. Yesus sudah sejak saat kematiannya berkata demikian kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kematian Kristus menghasilkan buah keselamatan bagi kita semua. Tetapi kematian Kristus menjadi berarti karena Yesus mati disebabkan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia merelakan nyawanya untuk kita. Jadi karena kasih itulah kematiannya menjadi sangat berharga bagi kita, menjadi sarana tebusan bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita yang mengaku percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus, kita juga harus mengikuti Yesus, termasuk juga dengan cara hidupnya dan kematiannya. Kalau kita menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan, kita tentu mengalami kematian sebagai sarana untuk memperoleh kehidupan, untuk juga menghasilkan banyak buah dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari Santo Laurentius, kita juga harus menggunakan apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan, untuk melayani Kristus yang hadir di dalam diri sesama kita yang miskin, yang lemah, yang terlantar, yang membutuhkan perhatian kita. Karena Tuhan nanti akan berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah panggilan kita semua
sebagai murid-murid Yesus untuk memberikan kesaksian tentang iman kita dengan selalu berbuat kasih seperti yang diharapkan Kristus, walaupun dengan resiko kita harus banyak mengorbankan diri, termasuk mengorbankan nyawa kita. Itulah kemartiran yang sejati. Tuhan memberkati.